Kepulauan Nusantara tempat terangkum berbagai etnik kehidupan. Kaya akan budaya dan kesenian yang melekat pada masyarakatnya. Aceh sebagai salah satu bagian itu, khasanah budaya dan adatnya tak luput dari nilai-nilai keislaman. Karena sejak masa Kesultanan Aceh, seni merupakan bahagian dari cara para pendakwah untuk menyampaikan pesan kebenaran Islam. Dalam keanekaragaman dan kekayaan khasanah budaya dan seni di Aceh adalah salah satunya termasuk musik dan tari landuk samput dari daerah Kluwet, Aceh Selatan. Kesenian yang memiliki perbentangan yang tersusun secara sistematik ini biasanya dipentaskan dalam upacara adat dan upacara keagamaan, terutama sebagai media dakwah melalui syair-syair tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tari landuk samput ini juga berfungsi sebagai salah satu simbol dan senjata masyarakat dalam menentang penjajahan Belanda. Menurut riwayat, landuk samput ini pada awalnya bukanlah diciptakan merupakan sebuah kesenian. Tapi ini pada awalnya dulu menurut riwayat itu latihan perang-perangan. Dibiasakan terus merupakan jadikan sebuah kesenian hiburan rakyat. Lama-kelamaan ini merupakan rangsangan bagi pejuang-pejuang melawan kolonial Belanda. Karena demikian dikhawatirkanlah ini landuk samput ini berbahaya. Maka dibatasilah ruang gerak. Dibatasi ruang gerak ini sehingga dimainkan di rumah raja-raja. Itu pun kalau upacara sunat rasul atau resmi perkawinan. Landuk samput sendiri berasal dari bahasa Kluwet. Landuk berarti tari dan samput berarti memukul. Menurut sejarah, tari ini diciptakan oleh seorang panglima negeri Kluwet yang bernama Ahmad Said dan mulai berkembang pada masa pemerintahan Raja Imam Balai Pesantun dan Teku Kejeruan Pajelo. Jadi untuk mengenang si pencipta ini, maka kami abadikanlah. Dalam nyanyian pun sering disebut pencipta ini Ahmad Said. Kemudian dalam stempel itu pun kami buatlah gambarnya itu antara di dalam sekorong, di dalam Ahmad Said itu keluarlah sinar matahari. Disitulah memancar batik, maka kami buatlah cahaya keluar tadi. Cahayu keluar. Cahayu itu cahaya. Cahayu itu bahasa Kluwet. Konon menurut cerita Ahmad Said ini hilang di gunung tersebut. Dalam mencarikan nafkah. Waktu dulu perintah pencarian mencari damar dengan rotan atau istilah ketang dalam bahasa Kluwet. Pada masa penjajahan Belanda, musik dan tari landuk samput dilarang keras dimainkan di tempat-tempat umum lainnya. Hanya boleh dimainkan di sekitar istana raja dan hulu balang saja untuk hiburan raja dan orang-orang tertentu dari Belanda. Sehingga tari landuk samput dianggap sebagai tarian resmi kerajaan Kluwet yang ditampilkan pada acara-acara seremonial kerajaan dan biasanya dimainkan oleh keturunan bangsawan.
Selain itu, musik dan tari landuk samput juga dipertunjukkan pada acara berkhatan yang dikhususkan bagi anak raja, hulu balang, dan keluarganya saja. Menurut kebiasaan adat, tidak sempurnalah hajatan jika tidak dimeriahkan oleh musik ini. Akibatnya, ruang gerak musik dan tari ini menjadi sempit. Lambat laun, raja memerintahkan tari ini disebar di setiap kampung dengan tujuan dapat diperlombakan. Setelah tarian ini disakralkan dalam setiap upacara adat, sayangnya sang pencipta tarian ini, Ahmad Said, tak sempat ikut menyaksikan. Diriwayatkan, Ahmad Said menghilang dalam perjalanannya di Gunung Lawi Sawah dan tak pernah kembali. Sehingga masyarakat setempat menyebut gunung tersebut dengan nama Gunung Ahmad Said dan mengabadikan nama beliau pada syair-syair yang dilantunkan pada tarian ini. Tari ini terlihat sangat unik dengan berbagai gerakan tangan dan hentakan kaki ke lantai ataupun ke tanah yang menimbulkan suara serentak, sekaligus kelincahan mempergunakan lidi sebagai alat perang-perangan yang dibuat dari kayu atau bambu. Syair yang diucapkan mengandung nasihat, dipimpin oleh 2 orang syekh dan diiringi beberapa alat musik tradisional Kluwet, yakni 2 buah gendang, 1 buah seruling bambu, dan sebuah gong. Hingga kini, tari ini masih terjaga keasliannya. Kami terus tiap malam latihan di sini saja di kampung Lai Sawah. Jadi sejak dari kaki gunung sana sampai ke kaki Gunung Tapak Aulia itu bersatu. Itu dulu. Jadi kami pertahankan tiap malam kami latihan. Setelah kami sudah pandai semuanya, 1 minggu sekali. Para pemain biasanya memakai pakaian serba merah. Landuk samput yang dimainkan 8 orang atau 4 pasang ini harus menjaga pasangannya, terutama dalam menghindari diri dari samputan atau pukulan pasangannya. Karena sasaran pukulan lidi yang digunakan dalam tarian tersebut adalah telinga pasangan masing-masing. Dan apabila tidak lihai dalam memainkan lidi tersebut untuk menangkis pukulan lidi lawan atau pasangan penari lain, kemungkinan besar penari landuk samput tersebut akan mengalami cedera. Bahkan tidak mustahil akan terjadi luka parah di bagian telinga. Dalam penampilannya, tari ini mempunyai ragam gerak, yakni gerak salam pembuka, salam main, gerak kedidi, gerak sembara, gerak kedayung, gerak samput, dan gerak salam penutup di bagian akhir. Dalam perjalanannya, musik dan tari landuk samput pernah mengalami kemunduran, bahkan hampir pupus. Lama-kelamaan kesenian landuk samput ini kurang digemari lagi. Ada sebabnya. Sebabnya pada awalnya dulu penonton ini dibenarkan perempuan karena upacara malam. Jadi para laki-laki pemain laki-laki, penontonnya perempuan ada juga. Nah, jadi karena demikian masuk lagi ide bahwa ini karena situasi desa, rumah berjarakan,
Jadi disangsikan menurut adat dan resam setempat. Karena banyak kejadian-kejadian orang muda-mudi. Maka dibatasilah. Ini perempuan nggak boleh lagi nonton. Karena nggak boleh nonton, para pemain kurang selera lagi. Maka drama dulu agak hilang sebentar. Anak samput ini. Sehingga lama-kelamaan di desa-desa lain udah habis. Tinggal kenangan lagi. Alhamdulillah di desa kita Layu Sawah masih ada. Berbagai hal dalam kisah perjalanan naik turunnya semangat seni musik dan tari landuk samput luwet ini seharusnya menjadi cerminan bagi kita betapa berharganya menjaga dan mengekalkan budaya dan seni setempat agar generasi ke depan dapat menikmati warisan budaya dari para leluhurnya.